كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menambah keimanan kita di atas keimanan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, memautkan hati kita kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tidak galau, tidak gelisah, tidak resah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Syahrir. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Saya hormati para sesepuh di depan saya, di belakang ada Bapak dan banyaknya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya ibu-ibu, alhamdulillah hadir cukup banyak juga ini. Saya nggak bisa ngitung ini karena banyak sekali. Subhanallah, ini luar biasa. Dan yang terutama paling khusus nih teman-teman remaja, Subbanul Yaum Rijalul Qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi musola Al-Hidayah ini masa depannya benar-benar tercerahkan karena sebagian besar yang hadir pemuda, remaja, pemuda, masya Allah. MC-nya itu calon pengganti Pak RW, insya Allah ya. Ketua panitianya mau bilang apa nih saya tadi, nah gitu, itu juga calon pengganti Bapak Ketua DKM, itu lah, masya Allah. Wakilnya tadi yang ngaji, mana yang ngaji? Yang ngaji kayak Muammar. Kalau nggak melihat mukanya saya kira Muammar, masya Allah, dahsyat ini. Dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini kan mestinya remaja biasanya nongkrong di warung kopi, tapi di musola, dahsyat ini. Ini justru remaja yang keren ini kayak gini. Remaja yang ketinggalan itu yang di layar tancap, udah nggak zaman. Nih, alhamdulillah nih, ibu-ibu mesti bangga, support nih. Saya apresiasi sekali sama remaja di sini, masya Allah. Terusin ya, masya Allah. Baik, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan di malam hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID yang cukup sangat merepotkan kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya insyaallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, la tuhsuha, tidak
menghitungnya, terlalu banyak. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak ditinggalkan manusia. Pertama adalah as-sihat. Nikmat kesehatan itu mahal sekali harganya. Betapa saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, khususnya di ruang-ruang intensif, ruang ICU, ruang ICU, itu yang namanya sehat sangat amat didambakan sekali. Sangat amat mahal harganya, menginginkan sehat. Kalau saja suruh ditukar nih kunci mobil Alphard dengan sehat, milih sehat. Bener, ditolak itu kuncinya. Kuncinya saja, Bu. Masya Allah, sama mobilnya dong. Duh. Nih, saya kasih ilustrasi. Suatu ketika kita kedatangan tamu. Tamu itu membawa satu kontainer emas 24 karat datang ke rumah kita. Tamu itu mengatakan, "Ibu, saya akan tukarkan satu kontainer emas ini dengan sesuatu yang ada pada diri kita." Kita bingung, apa yang berharga pada diri kita sehingga tamu ini datang ingin menukarkan satu kontainer emas 24 karat. Lalu tamu itu mengatakan, "Saya akan tukarkan satu kontainer emas ini dengan 2 buah bola mata yang sedang kita pakai." Ada yang berminatnya? Satu kontainer emas 24 karat cuma ditukar sama 2 buah bola mata saja. Kenapa Bu nggak berminat? Kurang 2 kontainer Bu, 3 kontainer. Ibu maunya berapa? Lalu kedua buah bola mata kita itu berapa harganya sehingga ditukar dengan harta yang prestis itu tidak mau kita tukarkan. Baru 2 buah bola mata saja tidak bisa ditukar dengan nilai dunia. Bayangkan, baru kedua buah bola mata saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Kedua tangan setiap hari kita pakai. Kedua kaki setiap hari kita berjalan ke sana kemari kita pakai secara cuma-cuma. Allah memberikan kepala beserta isi-isinya. Allah memberikan ginjal, berapa itu harganya? Memberikan paru-paru, itu berapa harganya? Jadi Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah hanya meminta sedikit saja. Sabah ayat 13, "Faqalilun min ibadiyasy syakur." Tetapi hambaku sangat sedikit sekali yang bersyukur kepadaku. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang untuk menyindir diri kita. Nikmatku yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Baru tahu ya Bu ya, betapa kesehatan yang sekarang diberikan oleh Allah ini harganya mahal luar biasa. Yang awalnya kita tidak merasakan, Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita. Setelah kita bandingkan, ternyata luar biasa dahsyat. Dahsyat sekali. Belum lagi ujian-ujian. Tadi qori kita bacakan surat Al-Mulk ya, ayat 1 dan seterusnya. Ayat 2-nya itu menarik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian, dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya? Siapa di antara kita yang paling bisa menyikapi kematian dan kehidupannya dengan cara yang terbaik di hadapan Allah? Tuh. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Masya Allah. Tadi minumnya bingung juga diri ya ntar ya. Terima kasih ya Mas. Nih. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ujian itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Selagi kita hidup pasti ada ujiannya. Namun bagi orang-orang yang beriman, apapun Allah menguji kepada diri kita, jadi ujian itu bukan yang nggak enak saja, yang enak juga itu ujian. Allah memberikan ujian berupa musibah kepada kita. Apa yang
yang harus kita lakukan? Bagi orang-orang yang beriman, ujian, musibah, sesuatu yang kita tidak suka, itu akan kita sikapi dengan cara yang terbaik, yaitu kita sabar. Sabar akan menjadi kebaikan dan juga akan mendatangkan pahala. Ya enggak? Diuji musibah. Bagi orang-orang yang beriman, makanya orang beriman itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan urusannya. Allah menguji kesabaran, Allah menguji musibah, dia bisa sabar, sabar menjadi kebaikan dan juga akan mendatangkan pahala. Ketika Allah menguji dengan kenikmatan, Allah menguji dengan kekayaan, sedikit kekayaan, apa yang harus kita lakukan? Apa lupa diri? Tidak. Bagi orang-orang beriman akan disikapi dengan cara bersyukur. Syukur itu menjadi kebaikan dan juga akan mendatangkan pahala. Apa yang salah? Semua yang Allah uji bagi orang-orang yang beriman akan menjadi nilai kebaikan. Tuh. Tapi kalau tidak punya iman, yang ada ketika ditimpa musibah, stres. Dia nggak pernah bisa menyandarkan kepada siapapun, kecuali kepada dirinya sendiri yang tidak mampu juga. Ketika dia diberikan sedikit kekayaan, sedikit anugerah, lupa diri. Jadi alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Apapun yang Allah uji, kita akan sikapi dengan sikap yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan kepada qudwah dan uswah hasanah, kepada manusia terbaik sepanjang sejarah. Tidak lain, tidak bukan, beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan konsisten, dengan istiqomah ila yaumil. Istiqomah itu mudah diucapkan, mudah sekali diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah, Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, lalu dia istiqomah terus-menerus, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka Allah menurunkan malaikat menemui orang-orang yang istiqomah seraya berkata alla takhafu, jangan kalian takut. Apa sih yang kita takuti hidup di dunia, Bu? Apa, Bu? Takut gak bisa belanja. Apa, Bu? Apa yang teman-teman remaja, apa yang ditakuti? Saya ingat remaja ini, saya ingat nih, ada satu kasus di ruang UGD, unit gawat darurat. Jadi ada anak SMU, ya mudah-mudahan di sini nggak mungkin seperti ini. Nah, di ruang UGD itu ada pasien perempuan, anak SMU, masih pakai apa? Masih pakai baju seragam. Dari mulutnya itu keluar busa. Terus ditanya, ini kenapa ini? Ini Ustaz, ini baru minum baygon cair. Aduh, kan baygon untuk nyamuk ya. Lah ini diminum. Emang kenapa minum baygon cair? Ini Ustaz, baru diputusin pacarnya. Astagfirullahaladzim. Diputusin pacar minum baygon cair, Bu. Masya Allah. Enggak punya iman. Oleh karenanya nih kita bangga melihat anak-anak muda di sini, masya Allah, mau nih datang hadir ke musola, bahkan menjadi penggerak di sini. Bayangkan, panitianya masih muda, ya, MC-nya juga mirip Tengku Wisnu, wah yang ini, masya Allah, luar biasa lah pokoknya dah. Nah, wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita, untuk orang-orang yang istiqomah, yang konsisten apa? Yaitu satu tempat yang kebahagiaannya sempurna dan paripurna. Kebahagiaan yang sempurna dan paripurna apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat hidup. Kalau kata dari Sulaiman itu, dunia itu tempat meninggal. Jadi bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Memang itu dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melihat kembali, memperhatikan kembali apa sih yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita, untuk pertemuan kita, pertanggungjawaban besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan luput. Mungkin security tidak tahu, satpam semua tidak tahu ketika kita melakukan maksiat sedikit saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha memantau kita. Dan sekecil apapun perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita remehkan, itu juga dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita meremehkan perbuatan baik kita seperti itu semuanya akan ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya momentum dari peringatan 1 Muharram, pergantian tahun Islam ini adalah momentum perubahan kita. Harus lebih baik dari sebelumnya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka orang seperti inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini yang sama saja kualitasnya dengan hari kemarin, dengan tahun kemarin, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Apalagi yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita tidak lain, makin hari makin berganti tahun harus makin baik. Apanya? Ibadahnya. Ibadahnya. Oleh karenanya, untuk apa kita hidup? Dulu kita kan Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan di satu alam. Dulu kita dikumpulkan di satu alam yang namanya alam ruh. Ketika Allah mengambil perjanjian dari kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia dari mulai Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia akhir zaman yang belum dilahirkan sekalipun, semua ruhnya pernah dikumpulkan di satu tempat. Allah mengambil perjanjian, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa kata semua ruh? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi setelah diturunkan ke dunia, berapa banyak umat Islam hari ini? Hari ini saja umat Islam 1,7 miliar. 1,7 miliar dari jumlah 6 miliar sampai hampir 7 miliar manusia. Sisanya kemana? Bukankah semua manusia pernah berjanji di hadapan Allah bahwasanya Allah adalah Tuhannya, tetapi ketika turun ke dunia lupa itu semua. Makanya kata manusia itu berasal dari kata lupa. Al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Jadi kata insan asal dari kata nasia, artinya lupa. Nih kita nih sering melupakan janji-janji seperti itu. Tetapi orang-orang yang terbaik ketika dia lupa melakukan dosa, orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Seperti itu. Nah, setelah itu di proses ini kita harus tahu proses kita supaya kita nggak bingung. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari mana? Min sulalatin min tin, dari tanah tembikar yang kering dan hitam. Tanah tembikar yang kering dan hitam, nggak ada kemuliaan di situ. Makanya ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah tembikar. Nggak mau iblis sujud kepada Adam, bukan sujudul ibadah, tapi sujud ikhtiram, penghormatan kepada Adam alaihissalam. Nggak mau. Makanya iblis Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai penduduk neraka. Karena apa? Al-kibar, kesombongan di hadapan Allah. Tuh. Jadi kita itu kalau nggak punya iman, makanya hidup kita ini kan nih, alhamdulillah kita berada di tempat ini. Coba kita berada hari ini
di layar tancap misalnya, atau ada organ tunggal gitu. Kan nggak mungkin di organ tunggal depannya dangdut kita sambil zikir subhanallah subhanallah, kayaknya mustahil banget gitu ya. Tapi hari ini kita memakai waktu, karena detik-detik waktu Masya Allah. Iklan dulu ya, iklan. Kasihan dedeknya nih. Ibu suruh sini kali ibu, temenin ceramah saya bu. Nah, Masya Allah. Nah, baik kita teruskan ya. Jadi detik per detik waktu yang kita gunakan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa aman ketika kita menggunakan detik-detik waktu. Jangankan kita buat untuk maksiat, kita buat untuk dosa di atas detik waktu yang Allah amanahkan. Kita tidak lakukan kemaksiatan dan dosa, tetapi kita tidak ada nilai waktu itu di hadapan Allah. Itu pun akan dipertanggungjawabkan. Itu namanya waktu ibadah, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berat nih tanggung jawab kita nih. Kalau boleh kita milih ya, boleh kita milih, jangan jadi manusia deh. Ya laitani kuntu turaba. Duhai Allah, kalau begini tahu pertanggungjawaban hidup ini sangat amat berat, sangat amat tanggung jawabnya terlalu berat, maka jadikan saja kami dahulu, jangan jadikan manusia dan jadi tanah saja, jadi debu saja. Jangan jadikan manusia terlalu berat tanggung jawabnya. Tapi Allah telah menakdirkan kita sudah besar sebenarnya. Udah jadi manusia, apa yang harus kita lakukan? Enggak ada pilihan kecuali taqarrub ilallah. Pulang kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah, dekat kita kepada Allah. Maka tidak ada kerugian di sini. Karena kalau tanpa itu rugi semuanya, rugi. Karena gini, khairun nas man talla umruhu wa hasuna amalu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur. Dulu itu Nabi Nuh itu umurnya, usianya sampai 1000 tahun. Jadi 950 tahun aja untuk dakwahnya, hampir 1000 tahun. Sekarang umat Nabi SAW berapa tahun? Nabi SAW katakan, ummati baina sittini ila sab'in. Umat Nabi SAW hidupnya itu di antara usia 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu tidak banyak, yang kurang dari itu pun tidak sedikit. Jadi yang lebih dari 70 tahun ada, tapi tidak ada banyak, tidak banyak. Yang kurang dari 60 tahun enggak sedikit, terlalu banyak. Olga itu masih muda, Olga itu usia sekitar 30-an ya. Ya, MC berapa usianya MC? Masya Allah. Jadi jangan merasa aman, terus melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Jangan merasa aman, karena ajal itu Allah tetapkan, kita nggak pernah tahu. Faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah ditetapkan Allah, tidak dapat dimajukan sedikit saja dan tidak dapat dimundurkan sedikit saja. Presisi. Jupe itu masih muda itu Jupe. Ibu kenal Jupe nggak bu? Kenal di mana? Di sini, lewat sini. Masya Allah ibu. Pak di RCTI ya bu ya. Emang bisa kenalan di RCTI bu? Ya, Masya Allah. Jadi masih muda bu. Ya ibu bisa ada. Jupe kenal ibu, tapi ibu nggak kenal Jupe. Keren banget ya. Apa kebalik bu? Masya Allah. Jadi seperti itu bu. Jadi tugas kita ini kan kita sisa waktu nih. Saya nggak agak sinian dikit deh. Ini kan kita sisa waktu bu ya. Jangan waktu yang tersisa ini kita sia-siakan. Mulai detik ini bu, kita ini sedang berhitung waktu, kita itu sedang menghitung mundur, bukan maju. Maka saya nggak setuju kalau ada ulang tahun panjang umurnya, nggak mungkin. Makin mundur, makin sedikit. Pernah ada satu kasus, satu cerita yang sangat miris sekali. Jadi ada ibu-ibu itu punya anak semata wayang, semata satu-satunya. Anaknya perempuan, usianya 9 tahun. 9 tahun kan sedang lucu-lucunya bu ya. Ibu ini merayakan ulang tahun besar-besaran karena merasa bahagia punya anak semata wayang yang sehat, yang lucu. Nah,
Ketika merayakan ulang tahun, ibu ini mengucapkan selamat kepada anaknya. Selamat ya nak, anakku sudah usia 9 tahun, ibu bahagia, ibu senang sekali. Tetapi ternyata Allah menakdirkan anak ini usianya hanya 9 tahun 1 hari. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, 1 hari lagi ibu dengan anaknya akan berpisah untuk selama-lamanya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oleh karena tugas kita, teman-teman sekalian yang masih muda nih, tugas kita itu terus memupuk keimanan. Jangan kita pernah terlena. Saya masih muda, masih bisa berleha-leha, bersantai-santai. Malaikat Israel itu nggak milih kalau udah, karena kita itu sistem apa tuh? Sistem cabut gitu. Bukan sistem urut. Kalau sistem urut kan kita bisa nyantai nih. Saya juga bisa nyantai dulu. Yang agak udah siap-siap kan ketua DKM harusnya. Ya kan, harusnya begitu kan. Kalau sistem urut gitu kan. Kalau sistem tadi enggak, sistem cabut. Jadi enggak bisa. Oleh karenanya sudah mulai detik ini tidak ada bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu. Emang tugas kita di dunia ini bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk menghabiskan yang Allah amanahkan kepada kita. Apa tugas kita? Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah akan menciptakan jin, tidaklah Allah akan menciptakan manusia kecuali tujuannya satu saja. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu saja. Makanya jangan merasa lelah, Bu. Jangan merasa lelah. Kadang kita kan mudah sekali lelah. Kadang kita merasa orang kok enak nggak melakukan ibadah, males gitu. Enggak, Bu. Ini untuk kita sendiri. Kita itu akan berhadapan masing-masing, nafsi dengan Allah masing-masing. Jadi jangan pernah melihat orang lain lebih enak, enggak. Kita itu sibuk untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu, Bu. Jadi harus kita muhasabah, introspeksi, lihat kematian itu mutlak akan terjadi. Emang ada yang nggak mati di sini? Jangan kita Fir'aun saja yang menyatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Mati nggak Fir'aun? Caranya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Ada lagi Raja Namrud yang mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Matinya dengan seekor apa? Dengan seekor lalat. Seorang raja dengan bala tentara yang sangat amat hebat, sangat dahsyat sekali, dia tidak mampu menghadang 1 ekor lalat. Bala tentaranya banyak, Bu, dengan persenjataan yang lengkap, tetapi tidak mampu menghadang 1 ekor lalat. 1 ekor lalat ini hinggap di hidungnya, masuk ke hidungnya, tembus kotaknya. Hanya 3 hari saja seorang raja dengan bala tentara yang dahsyat harus mati dengan seekor lalat. Jadi kita tuh jangan sombong dah. Enggak pantas kita sombong. Kenapa enggak pantas? Dulu kan kita diciptakan oleh Allah dari tetesan air yang hina. Benar enggak, Bu? Dari tetesan air yang hina. Allah Subhanahu wa taala katakan, bahkan di dalam hadis juga dikatakan, yang pertama kita diciptakan dari nutfah, dari tetesan air yang hina itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan menjadi alaqah, menjadi gumpalan darah. Dari alaqah menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging. Dari mudghah menjadi izam yang dibungkus izam lahman. Tulang belulang itu dibungkus oleh daging. Tsumma ansha'na khalqan akhar, dan jadilah kita makhluk sekarang seperti ini. Seperti prosesnya kita itu tidak ada kemuliaan. Ketika kita ingin mulia, maka sandarkan hati kita kepada Allah, baru kita mulia. Ketika orang tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan di dalamnya, maka orang itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Enggak ada kemuliaan tanpa membawa iman dan Islam. Itu, Bu. Oleh karenanya, lihat kembali apa yang harus kita lakukan. Makanya nggak penting itu kematian, mau hidup mau mati nggak penting. Tadi ya Al-Mulk tadi ya. Mati hidup itu pasti akan terjadi. Oleh karenanya aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian.
Setiap hari kita saksikan kanan, kiri, belakang, depan. Dengan mata kepala kita sendiri kita menyaksikan saudara-saudara kita hari ini sudah tidak ada di dunia lagi. Sampai kapan balik lagi di dunia? Tidak akan mungkin untuk selama-lamanya. Tidakkah itu menjadi pelajaran untuk kita? Kafabil maut wa itu, cukuplah kematian yang kita saksikan. Itu menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Sakitnya sakaratul maut itu seperti kalau kita melihat seekor domba. Domba itu bulunya dibasahkan, lalu domba itu dililitkan bulunya di pohon yang berduri. Kita tarik itu domba, berpisah antara kulit dan daging. Begitulah cara malaikat Israel mencabut nyawa kita. Sangat keras sekali. Malaikat Israel itu mencabut nyawa kita itu dari mulai pangkal kaki. Jadi ditarik dari mulai pangkal kaki, Bu. Ditarik-tarik ke pangkal kaki kita. Mulai dingin tuh, sekujur kaki itu dingin. Nah, ibu baju biru coba kakinya dingin nggak, Bu? Masya Allah. Masih agak hangat ya, Bu ya? Alhamdulillah hangat. Oh, kena kipas AC, kena AC, itu dingin AC. Semutan, laki semutan. Jadi bagaimana cara malaikat Israel itu mencabut nyawa kita dari pangkal kaki, ditarik sampai ke lutut kita. Dari situlah antara pangkal kaki sampai lutut mulai dingin. Dari lutut ditarik lagi sampai ke pinggang kita. Pinggang ke bawah sampai ke kaki itu mulai dingin. Dari pinggang ditarik sampai ke dada kita. Dada ke bawah itu mulai dingin. Dari dada masuk ke gorgor. Gorgor itu tenggorokan. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup pintu taubat. Apapun yang dilakukan tidak lagi berguna ketika nyawa kita sudah ada di gorgor, di tenggorokan. Hati-hati itu. Dan sekujur tubuh mulai dingin dan malaikat Israel mencabut nyawa kita dari ubun-ubun. Makanya berapa banyak orang yang sakaratul maut itu mengikuti arah pandangan, nyawanya dicabut.